Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Amir, NPM 18690032 dan anggota kelompok saya Ika Widyaningrum NPM 18690013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang the cocoa beans fermentation process from ecosystem analysis to starter culture development. Coklat diproduksi menggunakan bahan baku dasar berupa biji kakao kering yang difermentasi. Biji kakao yang mentah memiliki rasa pahit dan sepat sehingga tidak dapat dikonsumsi. Biji kakao harus diawetkan sebelum diolah menjadi coklat. Pengawetan melibatkan fermentasi masa biji kakao segar yang diikuti dengan proses pengeringan biji kakao yang difermentasi. Proses fermentasi biji kakao berperan penting dalam membentukkan komposisi dan rasa coklat. Kemudian bahan baku biji kakao sebenarnya adalah biji dari buah pohon kakao atau Theobroma cacaoa. Varietas asli yang utama adalah Forastero, Criollo, dan Trinitario. Populasi tanaman dan genotipe menentukan hasil panen dan ketahanan terhadap penyakit. Selain itu, kultivar dan kondisi lingkungan budidaya tanaman berkontribusi pada komposisi, rasa, dan kualitas biji kakao yang kering yang terfermentasi. Kemudian pengaturan fermentasi. Fermentasi biji kakao di dunia dilakukan dalam kotak. Namun, proses fermentasi biji kakao alami yang heterogen menunjukkan variasi yang besar dalam perjalanan spesies mikroba dalam jumlah massa biji kakao yang difermentasi dan dari kedua senyawa metabolit dan konsentrasi pulp dan biji, terutama karena variabel kontaminasi lingkungan mikroba. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh tanah di sekitarnya, termasuk udara, debu, dan serangga, serta oleh buah kakao yang permukaannya dianggap sebagai sumber inokulasi terpenting. Pisang dan daun pisang raja digunakan untuk membuat timbunan dan menutupi kotak perkakas dan perlengkapan yang digunakan. Kemudian ada proses fermentasi dalam masa ampas kakao. Fermentasi biji kakao yang berhasil membutuhkan rangkaian aktivitas mikroba tertentu, yaitu ragi lokal, bakteri asam laktat atau BAL, dan bakteri asam asetat atau AAB. Kegiatan ini sangat bergantung pada kualitas mikroba atau beban mikroba dan keanekaragaman spesies dan parameter fisikokimia yang bervariasi dari masa biji kakao yang difermentasi, atau khususnya suhu, pH, tekanan oksigen dan substrat serta metabolit yang serta selama fermentasi. Dalam kondisi optimal, aktivitas mikroba ini tidak boleh melebihi dari 4 hari. Kemudian ini adalah diagram fase ragi anaerobik. Adalah saat awal proses fermentasi biji kakao, ragi adalah mikroorganisme yang mendominasi melalui aktivitas depektinisasi. Ragi bertanggung jawab untuk mencairkan pulp kakao yang menyebabkan drainase pulp atau pelepasan keringat dan mengurangi vikositas pulp yang pada gilirannya memungkinkan masuknya udara dalam masa biji kakao yang difermentasi. Kemudian adalah yang B, gambar B. Aktivitas terpenting ragi adalah produksi etanol dari karbohidrat, terutama glukosa, sehingga menghasilkan karbon dioksida dan gliserol sebagai produk samping. Mikroaerobik, enterobik, teri, dan fase BAL. Mereka berkontribusi pada fermentasi masa biji-bijian kakao, dengan demikian mengendalikan pertumbuhan bakteri dan pH, dan karenanya untuk metabolisme yang diinginkan oleh mikroorganisme dan biji-bijian. Meskipun kehadiran dan peran fungsional spesies BAL dalam fermentasi masa biji kakao telah dilaporkan dalam banyak penelitian, termasuk dampaknya terhadap fermentasi biji kakao dan rasa kakao, kontribusinya untuk memperoleh biji kakao kering yang difermentasi yang memberikan rasa khas coklat mungkin tidak menjadi esensial. Kemudian adalah fase AB aerobik. Fase AB aerobik atau Acetobacter genesis dan Acetobacter terjadi pada awal proses fermentasi biji kakao. Mereka diambil alih oleh Acetobacter Pasteurianus setelah fermentasi lebih lanjut.
Spesies AAB ini menggambarkan keragaman spesies AAB yang terbatas pada biji kakao yang difermentasi. Asobacter pasteurianus adalah spesies AAB paling umum yang terlibat dalam fermentasi biji kakao secara spontan. Mungkin karena kapasitas pengoksidasi etanol, manitol, dan asam laktat serta toleransi asam dan panas. Kemudian adalah biokonversi dalam biji kakao. Etanol, asam asetat, dan panas yang dihasilkan selama fermentasi biji kakao menembus melalui testa biji kakao ke dalam kotiledon mereka dan membunuh embrio mereka. Testa sebagai penghalang biologi sebenarnya mengontrol kinetika fermentasi dan proses difusi yang terjadi bersamaan di dalam dan di luar biji dengan menutupnya selama fermentasi. Lemak pada kacang kotiledon tidak terpengaruh dan infeksi pada kacang dapat dihindari. Kemudian adalah analisis ekosistem masa biji kakao yang difermentasi melalui sequencing generasi berikutnya. Studi polifase terkini telah berurusan dengan kultur dependen atau meliputi mikrobiologi klasik dan teknik identifikasi molekuler state of art. Dan metode kultur independen khususnya denaturasi, gradient gel electrophoresis dari polimerase chain reaction atau PCR berasal dari amplicon gen 16S RNA atau bakteri atau 26S RNA. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya adalah studi multifasik dari berbagai proses fermentasi biji kakao secara spontan telah mengungkapkan bahwa praktik pertanian dan operasional pertanian yang baik mengarah pada keanekaragaman spesies yang terbatas dan proses fermentasi biji kakao yang berhasil. Proses seperti itu tergantung daerah penghasil kakao, populasi kakao, dan cara fermentasi. Oleh karena itu, kakao memiliki spesifikasi tertentu dan menarik untuk pengembangan kultur starter fungsional. Peran fungsional khamir khusus kakao, BAL dan AAB. Studi laboratorium terbaru telah meningkatkan pengetahuan tentang peran fungsional khamir, BAL, dan AAB yang terlibat dalam fermentasi biji kakao, khususnya pada tingkat strain. Dalam satu pendekatan studi, media simulasi ampas kakao atau CPSM atau BAL dan AAB telah dikembangkan untuk meniru proses fermentasi biji kakao. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.